lagi dalam mengemban amanah dan juga tugasnya. Karena saya apapun keluhan-keluhan dari sampaikan teman tadi akan saya koordinasikan dengan direktur rumah sakit terkait dengan pelayanan-pelayanan yang kurang maksimal di rumah sakit. Jelas ini bukan wewenang kami, bukan ranah kami. Saya menjawab yang ada di ranah kami. Yang pertama kami, sebelum tuntutan ini saya masih ingat tadi bahwa penata laksanaan penanganan pasien gawat darurat yang terkait rujukan kecelakaan dan lain sebagainya, mulai tahun ini Dinas Kesehatan sudah mempunyai program PSC. Di sini standby 24 jam sebuah proses aplikasi yang tersambung ke seluruh 22 puskesmas. Ada orang tenggelam, ada orang pokoknya kegawat daruratan. Nanti sistem itu akan berjalan. Tinggal kami beritahu kontak senternya, ya, kontak teleponnya. Jangan khawatir, insya Allah itu maksimal nanti. Yang kedua, praktek bidan, praktek perawat, praktek dokter yang merujuk ke rumah sakit swasta demi fee, ya. Kemarin beberapa saat lalu ada audiensi yang menyatakan seperti itu. Saya sudah melakukan tindak lanjut melalui rapat kapus. Semua bidan, perawat, dokter yang melakukan praktek mandiri di rumah untuk kita larang dengan menemukan surat edaran, ya. Jadi semua pasien-pasien kegawat daruratan kita rujuk ke puskesmas, kemudian puskesmas lah yang merujuk ke rumah sakit umum daerah, sehingga PAD kita tidak hilang yang diperintahkan Pak Koordinator tadi. Saya nanti apa ketika saya menemukan pasien dan puskesmas itu rumah sakit swasta. Setelah ini Pak, ya, dulu jangan berjalan mundur, ya. Setelah ini baik terkait BPJS yang tidak aktif, jujur Pak, ya, yang menonaktifkan BPJS itu bukan ranah kami, itu adalah ranahnya pusat. Jadi kita itu hanya bekerja sama dengan BPJS. Saya punya peserta sekian banyak, ini lo layani, jadi kita MOU. Tapi jangan khawatir, kalau itu KIS yang sudah dinonaktifkan sumber datanya dari PBID, yang 106.000 kita nonaktifkan, itu masih bisa dipakai sampai saat ini. Tinggal menunjukkan kartu di puskesmas, di rumah sakit, dilayani bagaimana mestinya. Nanti akan kita klaim ke Biaskesmas Kin. Kalau nggak dilayani, hubungi Dinkes. Ini ada teman kami yang petugas kami yang standby 24 jam, namanya Bu Minif, ya. Nanti catat kontak nomornya, ya. Kemudian seperti yang disampaikan, kalau ada yang dipelintir, disurvei, difoto, itu dulu. Sekarang tidak ada seperti itu. Asalkan orang itu miskin, kemudian warga negara Bangkalan, punya KTP, punya KK, kita jamin Pak, kita nggak ada uang itu. Cukup untuk membiayai sampai kapanpun orang Bangkalan, ya. Baik di rumah sakit Bangkalan sampai ke rumah sakit Dr. Sutomo, kami pemerintah, bupati yang jamin, Pak, nggak usah khawatir. Ya, dokter, perawat, jaga di puskesmas tidak standby. Semua puskesmas punya UGD, Pak. Dan itu rata-rata UGD kami sudah standby 24 jam. Cuma kemarin ada keluhan bahwa kami tidak bisa standby-kan dokter 24 jam. Itu keterkaitannya kebatasan tenaga dokter. Ada satu puskesmas hanya satu dokter, nggak mungkin standby 24 jam. Secara berjenjang, secara bertahap nanti akan kita penuhi beberapa daerah-daerah yang potensi untuk dilakukan standby dokter 24 jam. kadang dokter yang ngamain HP Pak. Nggak usah Pak, iya ya. Iya. Ya, itu tadi tuntutan ke rumah sakit ini, yang administrasi lebih didulukan daripada pelayanan ini rumah sakit. Nanti kita sampaikan ke rumah sakit itu. Pak Tren, nanti akan saya kirim data, ya, Pak Koordinator dan teman-teman. Kita sebenarnya sudah merilis di beberapa setiap kecamatan itu pasti ada Pak Tren, tapi tidak semua. Nah, kalau memang ada atensi seperti ini, nanti akan keupayaan kita kita tambahi jumlah Pak Tren mana yang dibutuhkan. Nah, ini saya minta tolong didukung teman-teman ini, karena tidak semua pondok pesantren itu menginginkan ada pesantren. Kita hadir, mereka kadang-kadang menolak. Nah, ini pesantren mana, pondok mana yang mau didukung, mau dibuatkan, dibuat baru, tolong koordinasikan dengan kami atau dengan teman-teman Kurnas, pasti difasilitasi, jangan khawatir. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
kalian warga negara Bangkalan, punya KTP, punya KK, kita jamin Pak, kita nggak ada uang itu. Cukup untuk membiayai sampai kapanpun orang Bangkalan. Baik di rumah sakit Bangkalan sampai ke rumah sakit Dr. Sutomo, kami pemerintah bupati yang jamin, nggak usah khawatir. Ya, dokter, perawat, jaga di puskesmas tidak standby. Semua puskesmas punya UGD Pak, dan itu rata-rata UGD kami sudah standby 24 jam. Cuma kemarin ada keluhan bahwa kami tidak bisa standby-kan dokter 24 jam. Itu keterkaitannya keterbatasan tenaga dokter. Ada satu puskesmas hanya satu dokter, nggak mungkin standby 24 jam. Secara berjenjang, secara bertahap nanti akan kita penuhi beberapa daerah-daerah yang potensi untuk dilakukan standby dokter 24 jam. Kadang dokter yang ngamain HP Pak. Nggak usah bantu-bantu lagi. Ya, itu tadi tuntutan ke rumah sakit ini, yang administrasi lebih didulukan daripada pelayanan ini rumah sakit. Nanti kita sampaikan ke rumah sakit itu. Pak Presiden, nanti akan saya kirim data ya, Pak Koordinator dan teman-teman. Kita sebenarnya sudah merilis di beberapa setiap kecamatan itu pasti ada Pak Presiden, tapi kita semua. Nah, kalian memang ada atensi seperti ini, nanti akan diupayakan kita up, kita tambahi jumlah Pak Presiden mana yang dibutuhkan. Nah, ini saya minta tolong didukung teman-teman ini, karena tidak semua pondok pesantren itu menginginkan ada pesantren. Kita hadir, mereka kadang-kadang menolak. Nah, ini pesantren mana, pondok mana yang mau didukung, mau dibuatkan, dibuat baru, tolong koordinasikan dengan kami atau dengan teman-teman Kurnas, pasti difasilitasi, jangan khawatir. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan hasilnya nanti, saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dalam hal ini, saya mewakili warga desa saya, khususnya kepada teman-teman yang aksi hari ini. Saya minta tolong tertib, mengedepankan akhlak. Ya, tujuan kami ke sini adalah ingin mendapatkan keadilan, baik keadilan sosial dan keadilan kesehatan. Ya. Kami minta untuk instansi terkait agar memberikan pelayanan terbaik khususnya pasien-pasien yang tidak mampu. Dan saya minta bagi warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS atau KIS, Audio Jungle.